vlog dan lain sebagainya memang lebih boros. Jadi solusinya bisa membeli sebuah kemarin ada satu pertanyaan yang menarik yang dari teman-teman subscriber kasih ke saya, yaitu tentang kenapa atau apakah benar bahwa kamera mirrorless itu baterainya boros dibandingkan DSLR. Itu pertanyaan yang bagus dan saya bisa declare bahwa yes, memang mirrorless itu boros. Jadi buat teman-teman yang punya kamera mirrorless untuk motret, memang harus lebih bersabar bahwa baterainya itu boros. Solusi saya, kalau memang masih punya DSLR, tapi kalau DSLR motretnya pakai LCD terus, artinya bukan pakai viewfinder ya. Viewfinder itu adalah yang buat yang lubang kecil itu namanya viewfinder. Cuman kalau teman-teman motretnya pakai LCD terus, jadi LCD-nya nyala, itu boros. Nah, kalau teman-teman punya mau motret gitu ya, misalnya pakai mirrorless cam, saran saya kalau sebenarnya mau memotret, sebenarnya nggak begitu boros. Kalau saya pakai EOS M itu untuk pemotretan gitu, saya bisa mungkin kayak sekitar 300 sampai 400-an shot. Cuman kalau itu dipakai untuk footage atau bikin video atau sinematik untuk wedding atau vlog dan lain sebagainya memang lebih boros. Jadi solusinya bisa membeli sebuah baterai cadangan, dan baterai cadangan itu nggak perlu yang harus original. Ini saya sambil nyebut anak saya sekolah ya, jadi ada suara anak-anak. Solusinya bisa beli baterai cadangan yang third party. Jadi kalau misalnya kita pakai merek Canon atau Sony, kalau misalnya pakai merek tersebut, biasanya baterainya itu satu biji bisa sekitaran 1 jutaan mungkin ya. Cuman kalau third party itu akan jadi jauh lebih murah. Makanya kalau teman-teman motret pakai DSLR, maka biasakan motret dengan viewfinder kalau memang mau ngirit baterai. Cuma kalau enggak, bisa ya udah pakai LCD ya, jadinya boros. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi gambaran buat teman-teman semua tentang kenapa kamera mirrorless itu baterainya cenderung boros. Dengan begitu, kalau misalnya kita motret pakai handphone tuh juga sama gitu, karena kita kan pakai LCD, jadi LCD-nya nyala terus gitu, ya lama-lama baterainya boros. Jadi itu kayak sebuah konsekuensi. Kalau saya motret untuk Shutterstock memang pakai mirrorless lebih enak, karena saya nggak butuh ngejar momen ya. Cuman kalau di wedding, jujur saya tuh orang konvensional, sehingga motret itu masih pakai viewfinder, jadi saya masih nginceng gitu, masih membidik pakai jendela bidik atau kita sebut dengan viewfinder, karena menurut saya lebih gampang untuk mengejar momen. Kalau di wedding tuh gambar blur sedikit nggak masalah, gambar overexposure sendiri nggak masalah, karena yang penting momennya dapat. Itu berbeda dengan ketika kita motret untuk dunia Shutterstock. Jadi habis ini saya mau tunjukin alasan kenapa kamera mirrorless itu boros baterainya. Kayak misalnya, ini saya sekarang lagi pegang kamera Canon EOS M saya. Ini baterainya, itu dari ukuran ini cuman kecil banget. Jadi cuman kayak 2 cm kali 4 cm. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat nih. Ini tipenya adalah Canon LP-E12. Nah, baterai ini kalau misalnya beli di originalnya Canon pasti harganya saya belum cek sih ya, cuman artinya jauh lebih mahal daripada baterai third party. Nah, kalau misalnya teman-teman kepengen cuma punya spare gitu, ya beli aja baterai-baterai yang bukan merek Canon. Maka dari itu, kalau mirrorless, kenapa dia baterainya boros? Karena LCD-nya nyala terus. Disitulah kenapa saya itu kalau mau motret di wedding nggak suka pakai mirrorless, karena ya selain baterainya boros, saya nggak suka aja lihat foto dari LCD. Maksudnya artinya ini kan hasil foto jadi ya. Artinya kalau ketika saya ngejar momen, saya nggak mungkin pakai mirrorless gini. Kalaupun mirrorless tersebut punya fasilitas di LCD, pasti LCD-nya saya matiin jadi pakai auto. Jadi begitu mata saya deketin gini, ini LCD-nya langsung mati karena saya nyaman dengan DSLR kalau untuk motret wedding. Tapi kalau misalnya saya motret untuk keperluan Shutterstock, kayak ini kemarin saya habis motret untuk menu saya yang kedua di 10 Coffee. Fotonya juga sebagian sudah approve di Shutterstock. Ini saya pakainya mirrorless karena lebih fleksibel. Kalau misalnya jalan-jalan gitu, saya pikir mirrorless jauh lebih fleksibel daripada kamera DSLR yang gede-gede. Jadi pilihan dari teman-teman semua. Kalau misalnya mau ngirit, ya cari mirrorless yang ada viewfindernya atau jendela bidiknya. Tapi kalau mirrorlessnya cuma pakai LCD kayak saya gini, ya take it or leave it, pasti baterainya boros.
Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah selalu support channel YouTube saya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya akan share tentang dunia fotografi. Mostly di channel ini saya punya lebih dari 115 video hanya untuk Shutterstock saja. Tapi ketika saya motret wedding, saya motret portrait, saya bikin behind the scene-nya, teman-teman bisa lihat bagaimana saya mengarahkan model-model saya, klien-klien saya, sehingga ada bayangan gimana sih kerjaan sebagai seorang fotografer itu. Plus, karena kebetulan saya punya bisnis lanjutan sebagai seorang pemilik villa sama coffee shop, maka teman-teman juga bisa tahu investasiin duitnya harus kemana gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Stay tune di channel ini, subscribe, nyalain loncengnya, kita ketemu di video berikutnya. Insya Allah akan saya share hampir setiap hari jam 5 pagi. Stay tune guys.